Uh, yang nomor 1, ini dilihat aja sampel 1 tidak berwarna. Kalau dia tidak berwarna, ini kan range-nya tidak berwarna sampai merah. Kalau dia tidak berwarna, berarti dia kurang dari 8, kurang dari yang di kiri itu range-nya. pH-nya kurang dari 8. Yang ini juga sama, tidak berwarna, berarti kurang dari 8. Kalau dia warnanya itu ada di jaraknya, misalnya ini tidak berwarna, berarti dia kurang dari 8. Kalau dia merah, lebih dari 10. Tapi kalau dia di antaranya, misalnya warnanya pink gitu, berarti dia pH-nya di antara 8 sama 10. Karena dia tidak berwarna, jadi pH-nya kurang dari 8. Ini kan jingga. Jingga kan warnanya di antara merah sama kuning. Karena dia di antara, berarti pH-nya itu di antara 4,2 sampai 6,3. Karena terus sampel kedua warnanya kuning. Karena dia kuning, ini lihat di kuning, berarti dia lebih besar dari 6,3. Ini kan kuning warnanya sampel 1. Karena dia kuning, berarti dia pH-nya lebih kecil dari 6. Dia biru, berarti pH-nya lebih besar dari 7,6. Pokoknya liatin ini aja, kalau misalnya kuning, yang ada di kiri, warnanya disebut di kiri, berarti dia kurang dari. Kalau ada disebut di kanan, lebih besar. Kalau dia di antara, berarti ya pH-nya tulis di antara. Terus kita lihat sampel 1. pH-nya kurang dari 8. Ini pakai garis bilangan aja ya, biar nggak bingung. pH-nya kurang dari 8. Terus pH-nya antara 4,2 sama 6,3. 4,2, 6,3. Sama satu lagi kurang dari 6. Terus lihat aja, mana yang ada 3 garis. 1, 2, 3. Berarti ini, jawabannya ini, 4,2 sampai 6. Ini buat sampel 1. Kalau sampel 2, pH-nya kurang dari 8. Lebih besar dari 6,3. Lebih besar dari 7,6. Terus dilihat yang mana yang ada 3 garis. Kenapa 3 garis? Soalnya ini ada 3 syarat. Jadi carinya yang 3 garis. Kalau misalnya cuma diketahui 2, ya berarti 2 garis. Ini 3 garis, 1, 2, 3, berarti ini. Jawabannya 7,6 sampai 8. Berarti jawabannya C. Nomor 2. Menguji larutan NaCl. Ini kan NaCl. NaCl itu dari Na plus sama Cl min. Na plus itu kan dari NaOH. Cl min dari HCl. Sama-sama kuat dua-duanya. Karena dia sama-sama kuat dua-duanya, jadinya pH-nya 7. Asam kuat plus basa kuat, pH 7. Karena dia pH-nya 7, terus dilihat aja di sini. Ini range-nya 4,2 sampai 6,3. Kalau dia 7 berarti di sini dong lebih besar dari 6,3. Kalau dilihat yang nomor 1 tadi, misalnya tidak berwarna, itu kurang dari 8 berarti. Kalau ini dia lebih dari 7, maksudnya dia 7, berarti dia lebih besar dari 6,3. Kalau dia lebih besar dari 6,3, berarti ambilnya kuning warnanya. Terus yang ini, yang phenolphthalein. Kalau pH-nya 7, berarti dia lebih kecil dari 8,3. Kalau dia lebih kecil dari 8,3, berarti dia tak berwarna. Terus yang BTB, dia pH-nya 7, di antara 6 sama 7,6. Karena dia di antara, berarti antara kuning sama biru warnanya. Kuning sama biru kalau dicampur hijau. Jadi jawabannya kuning tapi berwarna hijau. D. Lanjut nomor 3. Arrhenius. Arrhenius itu yang kalau asam, Arrhenius kalau asam dia itu melepas ion H+ atau hidronium ketika dilarutkan dalam air.
Kalau basanya itu dia melepas ion hidroksida. Ya, OH-. OH- itu sama aja sama hidroksida. Waktu dilarutkan dalam air. Terus di sini ditanyain pernyataan yang tepat sesuai dengan pengertian asam menurut Arrhenius. Berarti dia melepas ion H+ saat dilarutkan dalam air. Ini benar nomor 1. Asam terionisasi menghasilkan ion H+. Memberikan donor elektron bebas. Salah karena elektron bebas itu teori Lewis. Asam yang itu menerima PeB, basanya memberi atau mendonor sama aja PeB. Jadi salah, karena ditanyanya menurut Arrhenius. Terus, ion OH- dalam pelarut air merupakan ciri asam. Enggak, salah. Karena OH- itu ciri basa, berarti salah. Asam meningkatkan pH air. Enggak, semakin tinggi pH-nya, itu basa. Jadi jawabannya benar 1. Udah. Oh, sama satu lagi teorinya ada Bronsted-Lowry. Nah, ini dia. Nomor 4. Bronsted-Lowry itu kalau asam, dia donor proton. Proton ini itu H+ maksudnya. Karena dia asam, donor proton, dia membentuk basa konjugasi. Terus kalau bahasa dalam teori Bronsted-Lowry, kebalikan dari donor, dia yang menerima proton atau H+. Terus karena dia basa, pasangan itu pasti asam, tapi konjugasi. Oke. Nah, terus yang ditanyakan basa H2O yang merupakan basa. Berarti tinggal dilihat aja masing-masing. Pertama nomor 1 dulu ya. Yang 1 itu CH3COOH tambah H2O, reaksi bolak-balik jadi CH3COO- tambah H3O+. Terus cara nentuin pasangannya itu yang selisih 1H atau hidrogen. Lihat ini CH3COH sama CH3CO-, selisih 1H kan. Berarti hubungin aja pakai garis gitu biar nggak bingung. H2O sama H3O+, selisih 1H, berarti dia pasangan. Nah, terus cara nentuin mana asam mana basa, tadi kan udah dijelasin pengertiannya. Kalau asam dia donor, kalau basa dia nerima H+. Terus lihat CH3COH sama CH3CO-. Ini ada H, terus ini H-nya nggak ada. Berarti dia memberikan H. Karena dia pokoknya hanya hilang gitu. Kalau dia hanya kurang atau hilang 1, itu dia pasti asam. Pokoknya lihat, H-nya ada nih, tadinya ada, terus tiba-tiba nggak ada, hilang kan? Jadi asam. Terus ini nih, H2O, H-nya ada 2, nih H2. Terus jadi H3O, hanya ada 3. Karena dia hanya tambah, kalau dia tambah berarti basa. Terus kalau misalnya kita lihat pengertiannya, asam itu membentuk basa konjugasi. Kalau dia di sini asam, berarti pasangannya di sini udah pasti basa konjugasi. Terus ini H2O basa, H3O-nya, H3O+-nya pasti asam konjugasi. Pokoknya pasangan gitu berkebalikan. Berarti di sini H2O-nya itu posisinya basa. Nomor 2-nya itu HSO4- tambah H2O, H2SO4 tambah OH-. Dilihat yang pasangan tuh yang selisih 1 hidrogen. Ini HSO4, ini H2SO4. Selisih 1 kan? Berarti dia pasangan. Terus H2O sama OH-. Selisih 1H juga. Ini hanya 2, ini hanya 1. Berarti pasangan. Terus dilihat HSO4 sama H2SO4. H-nya tadinya 1. Terus jadi H-nya ada 2. Berarti dia menerima H. Kalau dia menerima, berarti dia basa.
H2O di sini hanya ada 2. Terus di sini hanya jadi 1. Nih, OH. 2 jadi 1, berarti dia berkurang. Kalau berkurang berarti dia asam. Terus dilihat, HSO4 sama H2SO4. HSO4-nya basa, berarti H2SO4-nya asam konjugat. Konjugat ya. Terus ini asam, berarti di sini basa konjugasi. Kebalikannya aja. Berarti di sini di nomor 2, posisi H2O itu sebagai asam. Yang nomor 3, NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ tambah OH-. NH3 sama NH4+, ada selisih 1H. H2O sama OH- ada selisih 1H juga. Lihat, hanya 3 tadinya. Terus ini hanya jadi 4. Berarti dia nambah. Menerima. Kalau menerima, berarti dia basa. Sedangkan yang ini H2O. Jadi OH-. Hanya 2 tadinya. Terus hanya jadi 1. 2 jadi 1, berarti dia memberikan atau kehilangan H. Kalau dia memberikan atau donor atau kehilangan, ya itulah namanya berarti asam. Terus lihat pasangannya, kalau ini basa berarti NH4+, pasangannya berlawanan asam konjugasi. H2O asam berarti OH-nya basa konjugasi. Berarti posisi H2O di sini itu sebagai asam. Terus yang nomor 4-nya, aduh nggak muat nih. Nah di sini aja ya. Nomor 4, HCO3- plus H2O reaksi bolak-balik menjadi CO3 2- plus H3O+. Dilihat lagi, HCO3-, CO3 2- selisih 1H, berarti dia pasangan. H2O-, H3O+, selisih 1H, berarti dia pasangan juga. Terus dilihat, H-nya, hidrogennya, HCO3- sama CO3 2-. H-nya tadinya ada 1, terus H-nya jadi nggak ada, berarti dia kehilangan H. Donor H, berarti dia asam. Yang ini H-nya ada 2, terus ini H-nya jadi ada 3. 2 jadi 3, dia bertambah, berarti dia menerima H, berarti dia basa. Terus lihat pasangannya, ini asam. Pasangan sama CO3 2- berarti jadi basa konjugasi. Ya itulah. Terus ini H2O-nya basa, berarti H3O+-nya jadi asam konjugasi. Dah, berarti posisi H2O di sini sebagai basa. Yang ditanya H2O yang merupakan basa, berarti nomor 4 dan nomor 1. Nah, nomor 5. Jika 4 gram NaOH dilarutkan dalam air. Kalau mau nyari pH, ini NaOH itu kan basa kuat. Ya, ada daftar-daftarnya kan. Rumus bahasa kuat OH-nya itu MB dikali B, di mana MB itu adalah molaritasnya, B adalah valensi basanya. Berarti yang kita perluin sekarang MB-nya dulu. MB itu sama aja molaritas ya. Rumusnya kan MB ada banyak. Tapi yang kita pakai yang diketahui sama soal, diketahuinya itu ada masanya, ada volumenya, ada AR-nya, nanti dicari MR. Berarti kita pakai rumus yang ini. Massa dalam gram per massa relatif dikali 1000 per volume dalam mililiter. Udah, masanya kan 4. MR-nya, NaOH, tambahin aja 23 tambah 16 tambah 1. Dikali 1000 per volumenya 1 liter. 1 liter. Harus diubah jadi mililiter, berarti 1000. Liter ke mililiter dikali 1000. 23 tambah 16 tambah 1, 40. Sama dengan 4 per 40. 4 per 40 kalau disederhanain sama aja dengan 10 pangkat min 1. Atau 1/10, sama aja. Udah, terus
tinggal masukin ke rumus OH min. Tadi rumusnya MB dikali B. 10 pangkat min 1 dikali valensi basa. NaOH dilihat aja. Valensi basa itu maksudnya berapa jumlah OH minnya itu. NaOH kan valensi basanya 1. Kalau bingung boleh diionisasi jadi gini, OH minnya ada 1 doang. Tapi boleh juga dilihat aja langsung misalnya nih MgOH2. Ini OH-nya dalam kurung 2, berarti OH-nya ada 2, berarti valensinya 2 gitu. Lihat aja ini kan OH cuma 1. Sama aja 10 pangkat min 1. POH itu sama dengan minus log OH min. Sama dengan min log 10 pangkat min 1. Sama dengan 1. Ya. Ini tuh harusnya 1 log 10 gitu, tapi kan log 10 itu sama aja sama 1. Jadi ya tulisnya 1 aja nggak apa-apa. pH. POH ditambah pH sama dengan 14. Aduh, bentar. Kalau pOH-nya 1, ditambah pH sama dengan 14, berarti pH-nya adalah 13, tinggal dikurangin. Berarti jawabannya E. Nomor 6. Urutan kekuatan asam dari yang terlemah. Ini kan diketahuinya Ka-nya. Urutan kekuatan asam dari yang terlemah sampai terkuat. Biar nggak bingung, nih, aduh. Dari yang terlemah sampai terkuat. Terlemah sampai terkuat. Kalau misalnya pH-nya itu 2 sama 5. pH-nya gitu. Ini misalkan 2 sama 5. pH-nya yang lebih kecil itu dia lebih kuat untuk asam. Karena range asam itu kan 0 sampai 7. Semakin kecil berarti semakin kuat, asam kuat. Kalau misalnya semakin besar, misalnya 5 gini, berarti dia asam lemah gitu. Kalau 2 asam kuat. Berarti kalau dia ditanyanya dari terlemah sampai terkuat, yang pH-nya itu lebih gede, lebih besar, hingga ke pH-nya lebih kecil. Tapi itu buat asam. Berarti Ka sama Ha 2 kali 10 pangkat min 5. Ini 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5. Ini biar nggak bingung, 10 pangkat min 4 itu boleh diubah jadi 10 dikali 10 pangkat 5. Jadi biar nggak bingung gitu. Kalau 10 pangkat 5 kan sama aja ini, sama 1 kali 10 pangkat min 5. Berarti tinggal lihat ini aja gitu loh, biar nggak bingung. Terus dia dari yang terlemah sampai terkuat. Kan kalau rumus A buat asam lemah, H plusnya itu akar Ka kali Ma. Kita buat jadi biar pada ngerti gitu. Gimana buatnya? Kalau misalkan Ka-nya itu 2, Ma-nya misalnya 2, sama yang Ka-nya itu 4, Ma-nya 2. Ini sama ini gedean. Jangan deh, 10 pangkat min aja. 10 pangkat min 2, 10 pangkat. Woi. 10 pangkat min 3. Berarti yang ini sama yang ini. Kalau kita jadiin pH, itu dia 2, ini jadinya 3. Bisa dilihat ya, pH 2, pH 3. Lebih gede ini pH-nya. Kalau dia lebih gede, tadi udah dibilang lebih semakin gede buat asam itu semakin lemah. Berarti yang Ka-nya itu makin kecil,
Ya kan, bisa lihat tuh perbandingan 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 4, pH-nya itu makin lemah. Jadi, kita hapus dulu semuanya. Semakin yang Ka-nya semakin kecil, pH-nya juga udah pasti semakin lemah. Maksudnya lemah ya. Lemah tuh. Berarti dilihat aja. HC 1 kali 10 pangkat min 5, HA 2 kali 10 pangkat min 5, HB 10 kali 10 pangkat min 5. Yang Ka-nya paling kecil yang mana? Yang ini kan. Terus kedua ini. Yang ketiga ini. Berarti yang terlemah sampai terkuat HC dulu pertama, habis itu HA, habis itu HB. 3. Udah. Ingat ya, kalau Ka-nya makin kecil, pH-nya makin lemah. Maksudnya pH makin lemah di sini, itu makin besar pH-nya untuk asam. Karena untuk asam, semakin besar pH-nya, semakin lemah. Nomor 7. Nomor 7 soalnya. Pada 5 ml ditambahkan air. Kalau dia ditambahkan air berarti pengenceran ini. Pengenceran kan rumusnya M1 V1 sama dengan M2 V2. M1 di sini. Larutan HCl 0,01 molar. Ini 0,01 bisa aja diubah jadi 10 pangkat min 2. Terus volumenya HCl itu jika pada 5 mili, berarti volume HCl-nya itu yang mula-mula belum ditambahkan air itu 5 mili. M2 kan nggak diketahui, ya tulis aja M2 gitu. Terus V2-nya mula-mula 5 mili, terus ditambahkan 45 mili. Berarti total jadi ada 50 kan. Berarti tulis 50. Pokoknya berarti V2 ini tuh V totalnya. Yang mula-mula terus ditambahkannya itu ditotalin. Kalau udah tinggal hitung. Ya. Hitung biasa. Kalau udah, kan ini HCl. HCl itu kan asam kuat. Rumus asam kuat itu H plusnya Ma dikali A, di mana A itu adalah valensi asam. M-nya udah diketahui, jadi 10 pangkat min 3, sedangkan valensi asam HCl. Valensi asam berarti jumlah H plusnya itu ada berapa? Ada 1 kan? Berarti sama aja 10 pangkat min 3. pH sama dengan min log 10 pangkat min 3 sama dengan 3. Udah. Ketemu. Nomor 8. Asam lemah. Asam lemah rumusnya itu ada 2. Bisa akar dari Ma dikali Ka atau H plus sama dengan Ma dikali alfa. Alfa itu adalah derajat ionisasi. Terus di soal itu diketahui molarnya, diketahui Ka-nya. Yang ditanya derajat ionisasi. Berarti kita pakai rumusnya keduanya dipakai gitu. Akar Ma dikali Ka sama dengan Ma dikali alfa. Tadi Ma-nya itu 0,01. Diubah jadi 10 pangkat min 2. Ka 10 pangkat min 4. Ma-nya 10 pangkat min 2. Alfanya kita cari. Ini derajat ionisasi ya. Ionisasi. Udah, terus tinggal dihitung aja. 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 diakarin 10 pangkat min 3. Sama dengan 10 pangkat min 2 dikali alfa. Berarti alfanya jadi 10 pangkat min 1. Atau sama aja dengan 1/10. Terus yang ditanyakan persennya.
Kalau ditanya persen, ya tinggal dikali 100%. Nah, tinggal dikali 100%, jadi 10%. Harusnya sih kalau nggak salah. Loh, 10%. Nomor 9 sekarang. Clarencia menemukan sebuah botol senyawa dalam laboratorium bertuliskan 50 mili asam kuat untuk menetralkan. Nomor 9 itu diganti asam kuat, misalkan aja jadi asam klorida gitu. Asam klorida HCl. Kalau dia menetralkan berarti mol H+ itu harus sama dengan mol OH-. HCl. Rumus mol itu kan M kali V. Biar nggak bingung MA gitu, PA. Ini MB, VB. HCl itu molarnya 0,01 sama aja 10⁻². Diubah aja. Terus ini 50. Terus kita lihat KOH. MB-nya yang kita cari, VB-nya kan di PG semua sama nih, 50. Berarti VB-nya sama 50. Ini 50 bisa dicoret. Berarti MB-nya 10⁻². Atau sama aja 0,01 molar. Nah, gitu. Nomor 10. pH larutan diperoleh dengan mencampurkan. Ini mencampurkan. Ini asam, ini basa. Kalau udah asam dicampur sama basa, udah pasti harus pakai MBS. Dibuat reaksinya dulu. HCl plus NaOH direaksikan. Jadi NaCl plus H2O. Kalau bingung, gini nih. HCl itu kan H+ sama Cl-. NaOH itu kan Na+ sama OH-. Tinggal digabungin yang plus minnya. Cl- sama Na+, jadi NaCl. H+ sama OH- jadi H2O gitu. Biar nggak bingung. Kalau bingung buat reaksinya. Udah. Terus kita buat MBS-nya. MBS. MBS, kita harus cari molnya dulu. Mol HCl, rumusnya kan M kali V. Di sini HCl, M-nya itu 0,2, V-nya 50. Jadi 10 milimol. Satuannya milimol ya, karena volumenya mililiter. Terus kalau NaOH, sama juga rumusnya, berarti 0,4 dikali 50. Jadinya 20 milimol. Kalau udah tinggal dimasukin ke reaksi ini. 10, 20, ini strip. Berarti yang bereaksi itu 10, 10, 10, 10. Kenapa bisa begitu? Lihat aja dari koefisiennya. Ini kan koefisiennya semua 1. 1, 1, 1. Karena makanya jadi 10, 10, 10, 10. Sama semua perbandingan koefisien. Kalau reaktan itu dia dikurangin jadi 10 kurang 10 habis. 20 kurang 10, 10. Nih dikurang biar nggak bingung. Tapi kalau produk ditambah. Jadi ada sisa 10 NaOH. NaOH itu kan basa, kuat. Berarti masukin aja ke rumusnya. OH- sama dengan MB dikali B. Molaritas N per V dikali B. Jangan lupa ya, di reaksi ini itu kita pakainya mol. Jadi harus diganti dulu. 10 per volumenya, volume total. Tadinya volume awal, maksudnya volume HCl 50, volume NaOH 50. Berarti kalau di total itu 100. Berarti 10 per 100, NaOH valensi basanya 1.
karena OH-nya cuma ada 1. Udah tinggal dihitung aja jadi 10 pangkat min 1. Berarti POH sama dengan min log 10 pangkat min 1 jadinya 1. Maka pH-nya 14 dikurang 1 sama dengan 13. Berarti jawabannya NH4Cl. Bentar, di sini. NH4Cl kalau kita buat di ionisasi jadi NH4+ tambah Cl min. NH4+ itu kan dia berasal dari NH3. HCl min berasal dari HCl. NH3. NH3 itu basa lemah. HCl asam kuat. Kalau mau tahu yang mengalami hidrolisis itu yang mana? Yang mengalami hidrolisis itu yang berasal dari basa atau asam lemah. Pokoknya lihat mana yang lemah bentuknya gitu. Atau enggak asam atau basa konjugat kuat. Sama aja. Terus kita lihat di sini NH4+ Cl min. Yang dari basa atau asam lemah kan ini. Ini buang aja. Berarti NH4+ tambah H2O. Reaksi bolak-balik menjadi, ini kan basa lemah. Kalau basa lemah, berarti basa lemah itu kan NH3-nya. Kalau NH3 basa lemah, berarti NH4+-nya itu kebalikannya. Asam konjugat kuat. Kalau Cl min itu dia berarti basa konjugat lemah. Kebalikan aja. Udah, karena dia asam nih, kita lihat ya, asam. Asam, tadi teori Arrhenius yang awal-awal itu, kalau asam dia mendonor atau memberikan H+. Berarti dia memberikan H+. Udah. Berarti jadinya sisanya tinggal NH3. Tambah, karena dia bertambah H+, jadi H3O+. Dia menghasilkannya H3O+ kan? H3O+. Kalau dia menghasilkan H3O+, berarti dia sifatnya asam. Kalau dia menghasilkannya OH-, itu sifatnya basa. Udah, berarti tinggal lihat aja. Garam dari asam kuat dan basa lemah, benar. Bersifat basa, salah. Karena tadi sifatnya asam, berarti ini salah. Memiliki sifat asam, benar. Karena mengalami hidrolisis anion, salah. Karena tadi yang terhidrolisis itu NH4+, sedangkan NH4+ itu kation, berarti dia salah. Asam kuat, basa lemah, sifat asam. Karena memiliki hidrolisis kation, benar. Menghasilkan ini, benar. Sehingga konsentrasi ini di dalam air bertambah. Ini harusnya benar. Tapi biar mastiin lagi, lihat pilihan lain. Ini udah benar sehingga konsentrasi ion OH- dalam air berkurang. Nggak ada hubungannya sama OH-. Salah. Bersifat netral, salah juga. Berarti yang benar udah C. Nomor 12. Reaksi hidrolisis dan sifat hidrolisis yang benar. Nih, dia menghasilkan OH-. OH-, H3O+, OH-, OH-. Tadi kan udah dibilang ya, kalau dia menghasilkan H3O+, sifatnya asam. Kalau dia menghasilkan OH-, sifatnya basa. Ini dia magnesium asetat. Kalau di hidrolisis, dia menghasilkannya OH-. Berarti sifatnya basa. Basa itu kan pH-nya lebih besar dari 7. Basa. Tapi di sini perkiraan pH-nya lebih kecil dari 7, berarti dia salah. Salah. Kalau OH-, menghasilkan OH-, berarti dia basa. Basa itu pH-nya lebih besar dari 7, benar. Menghasilkan H3O+, asam.
Tapi ini di sini pH-nya sama dengan 7, salah. Karena pH sama dengan 7 itu netral. Menghasilkan OH- basah, tapi dia lebih kecil, salah. Menghasilkan OH- basah, pH lebih besar dari 7, benar. Berarti yang benar jawabannya 2, 5. Jawabannya D. Lanjut. Aduh, kenapa nama gue? Oke. Jenis hidrolisis. Nih, dilihat. Hidrolisis itu ada 3. Total, parsial, sama enggak sama sekali. NH42SO NH42SO4. Bentar, buatnya di sini deh, biar banyak space-nya. NH42SO4. Kalau kita ionisasi jadinya 2NH4+ tambah SO4 2-. NH4 berasal dari NH3, basa lemah. SO4 2- berasal dari H2SO4, asam kuat. Yang terhidrolisis itu adalah yang berasal dari lemah. Berarti ini, yang ini enggak. Karena dia cuma satu doang yang terhidrolisis, berarti dia namanya parsial. Kalau dia dua-duanya yang terhidrolisis namanya total. Tapi kalau enggak dua-duanya namanya apa sih namanya? Tidak sama sekali. Tidak terhidrolisis namanya, oke? Berarti ini dia terhidrolisis parsial. Jenisnya berarti parsial. Terus yang ini. NaF hidrolisisnya ini tanya uji lakmus. Sama aja kayak yang tadi nomor sebelumnya. Kan dia ngasilinnya OH-. OH- berarti dia basa. Sifatnya basa. Karena dia sifatnya basa, berarti mau diuji lakmus apapun hasilnya warna biru. Berarti uji lakmus merah hasilnya warnanya biru, uji lakmus biru hasilnya juga warna biru. Begitu. Kemudian HCOOK. HCOOK nih. Kalau kita ionisasi kan jadinya HCOO- plus K+. K+ dari KOH. Basa kuat. Enggak. HCO- dari HCOH. Asam lemah. Berarti iya, yang terhidrolisis itu adalah yang ini, yang dari lemah pokoknya intinya. Berarti HCO- kalau ditambah H2O, reaksi bolak-balik menjadi, cara nentuannya gini, kan dia berasal dari asam lemah. Karena dia berasal dari asam lemah, berarti HCO- itu sifatnya kebalikannya, basa, konjugat, kuat. Karena dia basa kan dia menerima H+. Berarti ini buat H+. Jadi HCOOH tambah OH-. Kan benar kan kalau dicek OH- tuh, sifatnya basa. Jadi lakmusnya biru dulunya. Berarti jawabannya parsial biru. Ya, ya benar. Nah lanjut. 14. Ini NH kalau mau gampang, kalau ada garam, ionisasi aja dulu. Jadi 2NH4+ tambah SO4 2-. Cara ionisasi pada tahu kan harusnya. Udah, terus NH4+ berasal dari NH3. Basa lemah. Karena dia sifatnya basa lemah, berarti NH4+ ini sifatnya asam konjugat kuat. Sedangkan ini SO4 2- berasal dari H2SO4 yang sifatnya itu asam kuat, berarti dia nggak terhidrolisis. Yang terhidrolisis itu NH4 tambah H2O, reaksi bolak-balik menjadi, kan dia sifatnya asam nih. Karena asam dia mendonorkan H+. Jadi NH3 plus H3O+. Rumus hidrolisis.
Ini kan dia menghasilkan H3+, berarti sifatnya asam. Berarti pakai sifat yang asam. H plus sama dengan akar dari KW per KB dikali kation. KW itu sama dengan 10 pangkat min 14. Ini udah apalin aja udah. Berarti sama dengan akar 10 pangkat min 14 per KB-nya itu 10 pangkat min 5. Kation yang positif, NH4+. Nah, terus kita lihat reaksi ini tadi nih, yang ini. NH4+ sama NH42SO4. Di sini kan diketahuinya molar sama volume untuk ini. Berarti, gimana tulisnya? Buat reaksi ibu lagi deh. NH42SO4 jadi 2NH4 plus SO4 2 min. NH4 itu kan koefisiennya 2. NH4 2 SO4 koefisiennya 1. Berarti NH4 plus itu 2 dikalinya NH4 2 SO4. Lihat perbandingan koefisien. Nah, terus kan di soal diketahuinya molar dengan volume untuk NH4 2 SO4. Berarti ini langsung aja sama dengan akar dari 10 pangkat min 9. Ini diselesain. Dikali 2, dikali nih. Rumusnya itu kan untuk molaritas, itu kan sama dengan, enggak, abaikan yang tadi. Ini kan udah diketahui di soal molaritas ya, berarti langsung aja masukin. Abaikan yang tadi, oke? Abaikan. Di soal udah diketahui langsung molaritas ya, berarti langsung masukin aja. Ini tinggal dihitung, ketemu nanti 2, 10, 5. Udah, berarti pH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 2. Terus di soal itu diketahui log 2 0,3, berarti 5 dikurang 0,3 sama dengan 4,7. Abaikan yang tadi. Tadi kukira ini mol, oke? Abaikan. Nomor 15. Ini asam lemah, basa kuat. Asam plus basa. Harus dibuat MBS-nya. Asam plus basa itu jadi garam ya? Nih, asam plus basa itu jadi garam. Aduh, CH3 COOH ditambah NaOH itu menjadi CH3 CONA plus H2O. Sama juga kayak tadi cara ngereaksi ini, oke? MBS. Cari dulu molnya. Mol CH3 COOH itu ini 50 mili, ini 0,2. Berarti IV 50 kali 0,2 10 milimol. Milimol satuannya, jangan lupa karena dia volumenya mili. Terus mol NaOH itu sama juga 50 dikali 0,2 10 milimol juga. 10 strip. Ini yang bereaksi pakai koefisien ya. Jangan lupa. Tapi kebetulan reaksinya koefisiennya sama semua, jadi enak. Reaktan itu berkurang, produk itu ditambah. Nih, biar nggak bingung deh. Min. Terus kan ini yang sisa itu
CH3COONA sama H2O. CH3COONA itu kan garam basa. Nih, CH3COONA itu kan CH3COO- tambah Na+. Terus Na+ itu kan dari NaOH, basa kuat. CH3CO- itu berasal dari CH3COOH, asam lemah. Karena dia sifatnya asam lemah, maka sifat CH3CO- itu basa konjugat kuat, kebalikannya. Yang terhidrolisis yang berasal dari yang lemah, berarti CH3CO-. Ditambah H2O, reaksi bolak-balik menjadi, kan dia basa nih sifatnya. Basa, berarti dia menerima H+. Jadi CH3COOH, kebanyakan O-nya. Hilangin. Tambah OH-. Kan dia menghasilkan OH-, basa kan? Berarti langsung pakai aja sifat OH- yang hidrolisis. Sama dengan KW per Ka kali anionnya. Anionnya di sini CH3CO-. KW itu 10⁻⁴. Udah ketetapan itu. Ka-nya itu 10⁻⁵. Terus CH3CO- sama CH3CONA itu koefisiennya satu semua. Jadi sama aja kalau misalnya ini diganti jadi CH3COONA itu sama karena koefisiennya sama. Tapi kalau yang tadi gimana nih? Yang tadi ini berantakan lagi. NH4+ harus jadi 2 dikali NH4 2SO4 karena koefisien ini 2 kali. Jadi harus perhatiin koefisiennya baik-baik. Kalau masih bingung, reaksiin aja udah. Terus di soal itu volumenya 50. Berarti volume totalnya jadi 100, 50 plus 50. Karena kan udah direaksiin, maka ditotalin. Terus di sini mol CH3COONA itu kan 10 milimol. Berarti tinggal dimasukin. Aduh, ya. 10⁻⁴ per 10⁻⁵ dikali, ini molaritas, rumusnya N per V. Molnya tadi 10 dari MBS tadi, volumenya dari yang soal, volume total 100. Ini tinggal dihitung aja, 10⁻⁵. Berarti POH-nya sama dengan min log 10⁻⁵, jadinya 5. Maka pH-nya adalah 9. Begitu. Berarti jawabannya 9. Nah. Nomor 11, larutan yang bersifat penyangga. Kita masuk ke buffer. Buffer itu bisa terbuat dari, ada syaratnya 3. Yang pertama yang Al plus garamnya, 2 itu basa lemah plus garamnya, 3 Al atau Bl plus BK atau AK dengan syarat, ada syaratnya tapi ini maksudnya AL sama BK gitu, BL sama AK. Dengan syarat mol AL atau BL itu harus lebih besar dari mol kali valensi BK atau AK. Nah. Terus ini lihat, CH3COH asam lemah, CH3CONA. Ini kan kalau misalnya kita ionisasi, itu jadi CH3CO- plus Na plus CH3CO- sama CH3COH. Pasangan asam basa konjugasi. Jadi iya. Aduh.
Al plus garamnya itu maksudnya garamnya yang ini yang tadi ya, ada pasangan asam basa konjugasinya itu. Lanjut, H3PO4 sama NaH2PO4. Iya juga, karena ini merupakan garam dari ini. NH3 dengan NH4Cl, benar juga. NH4Cl kan kalau diionisasi ada pasangan asam basa konjugasinya dengan NH3. Terus yang nomor 4, NaOH dengan NaCl. NaOH itu kan bahasa kuat. Enggak, salah jadinya. Jadi jawabannya cuma 1, 2, 3. Begitu. Kalau bingung mana kuat mana lemah, asam basanya apalin aja yang kuat. Yang asam kuat yang ada 7, sama basa kuat yang golongan 1, 2. Kecuali, ya, dicek lagi aja udah. Larutan penyangga. Larutan penyangga itu pH-nya enggak, dia berubah tapi dikit banget. Jadi dibilang relatif berubah. Yang pH-nya relatif berubah bila ditambahkan asam atau basa, sehingga dianggap nggak berubah gitu, karena berubahnya cuma dikit banget. Jadi maksudnya gini, pH awal misalnya 3, ditambahin sedikit asam aja lo langsung berubah, pH jadi 2. Terus tambahin sedikit basa jadi 5. Tambahin air jadi 4. Berubah-ubah terus, berarti bukan buffer. Ini 3 awalnya, jadi 2, jadi 7. Jauh banget. Jadi 4, enggak. Terus lihat, terus yang ini, pH awalnya 4. Ditambahin sedikit asam, sama juga tetap 4. Tambahin basa, sama juga. Air, sama juga. Berarti iya. Pokoknya yang pH-nya ya sama gitulah. Ya. Terus nomor 18. Capek. Nih, lihat yang tadi. Syarat yang ini nih. Aduh. Nih ya, syaratnya. Jangan lupa. Itu bakal diterapkan di nomor 18. Syaratnya kalau misalnya Al, misalnya asam lemah ditambah BK, itu buffer apa enggak dilihat dari NaL-nya harus lebih besar dari N kali valensi BK-nya. Ini lemah, asam lemah, bahasa kuat. Kalau bingung singkatannya, oke? Lihat nomor 1, CH3COH itu Al. NaOH BK, bahasa kuat. Kita cek CH3COH, molnya itu rumusnya kan M kali V. 0,1 dikali 50 sama dengan 5 milimol. Jangan lupa satuannya milimol karena dia volume mili. Kalau dia volume liter berarti satuannya mol, oke? Terus N dikali V NaOH. Molarnya 0,1, V-nya 50. V itu valensi maksudnya ya. Terlalu males tulis. VB tuh. Valensi basa. Tadi udah diterangin dari tadi. Valensi basa itu jumlah OH-minnya. Dalam senyawanya NaOH. OH-nya cuma ada 1, berarti kali 1. Sama dengan 5 milimol. Terus kita bandingin. Ini sama ini. Sama kan? 5 sama 5. Tapi kan syaratnya harus lebih besar. Berarti ini enggak termasuk buffer. Gitu. Nomor 2 juga sama. Nomor 2 dari asam lemah sama basa kuat. Buat dulu aja. Mol CH3COH itu dia M kali V sama dengan 50 kali 0,2. Duduk. Sama dengan 10 milimol. Terus N kali VB-nya NaOH itu 0,1 kali 50 dikali 1. Jadi 5 milimol. Terus kita bandingin. 10, 5. Ini lebih gede kan? Lebih besar daripada ini. Memenuhi syarat. Berarti ya termasuk buffer. Gitu. Terus nomor 3, perhatiin baik-baik ya pembentuknya. Ini CH3COH itu kan asam lemah. NH4OH itu kan basa lemah. Enggak dong, enggak termasuk. Terus yang ini, HCl.
NaOH. Sama-sama kuat, jangan. Terus yang ini HCl kuat, asam kuat. NH4OH basa kuat. Berarti bisa, tapi kita harus cek dulu memenuhi syarat apa enggak. NH4OH rumusnya M kali V sama dengan 50 kali 0,2, 10 milimol. Aduh. N kali VaHCl sama dengan M kali V kali A. 0,1 kali 50 dikali 1. 5 milimol. 10 sama 5. Ini lebih gede kan? Yang lemahnya lebih besar daripada yang kuat. Berarti dia memenuhi syarat ini lebih besar. Berarti dia buffer. Berarti nomor 2 dan nomor 5 itu benar. Nomor 19. Aduh, seperti biasa. MBS. Bereaksi menjadi NH4, 2SO4. BS. Mol NH3, rumusnya M kali V. Jangan pernah lupa rumusnya, oke? Molnya berapa? 0,650. 30 harusnya kalau nggak salah ngitung. Terus H2SO4 sama juga M kali V. 50 kali 0,2, 10 milimol. Kalau udah ketemu, masukin aja ke MBS ini, 30, 10, min. Kalau mau tahu mana yang bereaksi, yang terpakai untuk bereaksi gitu, lihat aja mula-mula per koefisiennya. 30 per 2 itu 15. 10 per 1 kan 10. Lebih kecil yang ini kan? Berarti ini yang dipakai buat bereaksi. Jangan lupa ini jadi 20 karena dia koefisien. Terus kalau dia reaktan itu berkurang, produk bertambah. Oke? Kalau udah, kan ini lihat ya yang sisa yang mana. Sisanya ada basa lemah sama garam. Tapi kalau diperhatiin ini tuh garamnya, kalau direaksi, diionisasi, bentar nih. Biar jelas. Itu jadi 2NH4+, tambah SO4, 2 min. NH4+ dengan NH3, pasangan asam basa konjugasi. Jadi ini tuh NH4, 2SO4 merupakan garam dari NH3. Karena sisanya itu ada basa lemah dengan garamnya, berarti kita pakai rumus buffer. Terus jangan lupa dilihat, cek lagi, NH3 itu kan basa ya. Jadi OH-. Rumusnya buffer untuk yang OH- KB sama dengan OH- sama dengan KB dikali N basa lemah per N asam konjugatnya. Di soal KB diketahui 10⁻⁵. Mau basa lemah, lihat nih, cek. NH3, 10. 10. Per asam konjugatnya. Ini kan yang diketahui mol dari garamnya, NH4, 2SO4, 10. Sama kayak tadi, pakai koefisien. Kalau dia ini 10, ini kan 2 kalinya. Berarti 2 dikali 10. Ini 10. Pokoknya semua serba koefisien, jangan lupa. 2 dikali 10. Bisa dicoret. Ini tinggal setengah. Setengah itu kan 0,5 ya. 0,5 itu sama aja dengan 5 dikali 10⁻⁻1. Dikali 10⁻⁵. 10⁻⁻1 dikali 10⁻⁵. Kalau dia dikali, pangkatnya tinggal ditambahin.
Jadi 5 dikali 10 pangkat min 6. Kalau udah ketemu, tinggal dimasukin ke rumusnya nih. pH sama dengan min log OH min. Sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat min 6. Sama dengan 6 min log 5. Tapi ini kan yang baru ketemu itu baru pOH-nya. pOH plus pH itu kan sama dengan 14. Berarti pH sama dengan 14 dikurang 6 min log 5. Sama dengan 8 plus log 5. Di soal diketahui log 5 itu sama dengan 0,699. Berarti jadinya 8 plus 0,699 sama dengan 8,699. Begitu. Haus. Nomor 20. Penyangga ekstrasel. Ini apalan. Ada ekstrasel, ada intrasel. Ekstrasel itu yang ini. H2CO3, HCO3 min. Kalau intrasel itu H2, H2PO4 min dan HPO4 2 min. Ini apalan, udah apalin aja. Ekstrasel itu yang ini. Dalam darah ya, intrasel yang ini. Oke. Lanjut nomor 21. Istilah yang benar pada titrasi. Ada beberapa istilah di titrasi. Titrat itu jelasin gimana? Ini apalan sih lebih tepatnya. Titrat itu dia belum diketahui konsentrasinya, dia bakal dicari. Jadi titrat adalah larutan yang akan ditentukan berarti benar karena dia belum diketahui. Terus titran larutan standar yang sudah diketahui benar. Titrat itu belum diketahui. Nih. Titrat itu belum diketahui. Titran itu udah diketahui konsentrasinya. Berarti ini benar. Titik akhir titrasi itu titik saat indikator mengalami perubahan warna, benar. Karena dia udah mengalami perubahan warna, jadi titrasinya di stop, udah selesai. Benar berarti. Titrasi asidimetri, asidi, namanya juga asidi, dari asid, asam. Berarti titrannya itu asam. Yang diketahui konsentrasinya itu asam. Asam diketahui konsentrasinya, berarti benar. Alkali, berarti dia basa. Berarti titrannya itu basa. Titrannya itu basa. Ini titrannya asam. Basa yang sudah diketahui konsentrasinya, berarti benar. Semuanya benar. Nomor 22. Larutan penyangga. Buffer itu dia sebelum hidrolisis. Hidrolisis itu tengah-tengah di sini. Nomor 3 hidrolisis. Larutan penyangga berarti sebelumnya. Sabar. Sebelumnya, antara 1 tanggal 2. Kalau 4 dan 5 itu udah sifatnya basa. Habis itu indikator yang tepat. Syarat indikator itu kan yang pH-nya itu mendekati pH ekivalen. Mendekati range pH indikator mendekati pH titik ekivalen. Tadi udah dibilang, pH titik ekivalen tuh hidrolisisnya. Ini, nomor 3. Kita bisa lihat, ya kira-kira sini. Berarti yang traik pH-nya itu mendekati ini 6-9. Ini dong. Berarti yang buffernya itu nomor 2, indikatornya pakai phenolphthalein. Ya. Nomor 23 lanjut. Titrasi rumusnya cuma 1. MA kali VA kali A sama dengan MB kali VB kali B. Di mana ini molaritas, ini volume, ini valensi. Oke. Terus
untuk menentukan molaritas larutan asam klorida, berarti belum diketahui. Ma dikali maka 10 mili larutan asam klorida. Va-nya berarti 10. Valensinya, namanya juga HCl. HCl hanya cuma ada satu, berarti valensinya 1. Memerlukan 15 mili CaOH2, berarti ini 15, molarnya 0,1, Vb-nya CaOH2, OH-nya ada 2, berarti B-nya 2. Habis itu tinggal hitung. 0,3 molar. Dah. Nomor 24. Sebanyak 2 gram sampel yang mengandung NaOH. Sampel tersebut larutkan dalam air. Dilarutkan dalam air volume 100 mili. Terus 10 mili tersebut dititrasi, jadi diambil 10 mili. Bentar nih. Ini 2 gram NaOH ditambah 100 mili air. Habis itu diambil 10 milinya. Total ini NaOH plus airnya. Dititrasi sama HCl. Begitulah intinya. Berarti yang dititrasi itu yang ini, yang 10 mili, bukan yang ini. Karena dia bilang 10 mili larutan tersebut dititrasi. Udah diambil baru titrasi. Berarti yang dititrasi yang ini. Jangan kebalik. Titrasi rumusnya cuma satu. Dititrasi dengan larutan HCl 0,1 molar. Diperlukan 10 mili. Berarti 0,1 dikali 10. Valensinya HCl 1. MB-nya kita mau cari. VB-nya tadi diambil 10 mili. B-nya 1. NaOH. OH cuma ada 1. Bisa dicoret. Berarti MB-nya itu 0,1 molar. Nah, 0,1 molar ini tuh kan tadi kita ngitungnya pakai 10 mili. Namanya juga diambil 100 mili, terus diambil 10. Konsentrasinya itu sama berarti. Nggak berubah, karena cuma diambil, campurannya itu masih sama. Jadi sama konsentrasinya. Biar nggak bingung, NaOH 100 mili itu masih sama NaOH 10 mili, yaitu 0,1 molar. Karena cuma diambil doang, nggak diapa-apain. Udah, terus kan ditanya kadar NaOH. Berarti kita harus cari masanya. Pakai rumus apa? Nih. Kali 1000 per volume. Ini dalam mililiter, ini dalam gram. Kenapa pakai rumus ini? Karena di soal diketahuinya ada MR-nya. Terus kita udah dapat ininya, konsentrasinya. Jadi gampang dihitungnya. MB-nya 0,1. Masanya kita mau cari, MR-nya di soal udah diketahui 40. 1000 per volumenya berapa? 100 mili. Pakai volume awal. Karena kita di sini tuh kadar NaOH dalam 100 mili ini, bukan dalam 10 mili. Bisa dicoret, 0,4 gram. Namanya juga kadar, berarti kadarnya itu, kadar ini 0,4, dari keseluruhan gramnya ada berapa? Ada 2 kan? Dikali 100%. Tinggal dihitung 20. Begitu. Duh. Bentar. Oke, sekarang nomor 25. Ini tentang koloid. Emang teori banget. Kita lihat dari yang pertama. Sinar matahari kelihatan saat masuk ruangan melalui celah. Nah, kalau kalian lihat di buku dan di PPT, itu jawabannya adalah efek Tyndall. Jadi kan ini efek Tyndall, kita tulis dulu. Efek Tyndall. Karena dia penghamburan cahaya, kan. Nah, terus
Kalau yang pembentukan delta di muara sungai, ini adalah koagulasi. Koagulasi itu penggumpalan karena pengaruh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, gitu-gitu. Pokoknya koagulasi itu penggumpalan. Dan ini contohnya adalah pembentukan delta di muara sungai. Berarti ini koagulasi. Kemudian ada penjernihan air. Penjernihan air itu adalah contoh dari adsorpsi atau koagulasi. Jadi, menurut penjelasan Bumian, penjernihan air itu pertama adsorpsi dulu, biasanya dengan arang, kemudian dikoagulasi dengan menggunakan tawas. Berarti ini adsorpsi atau koagulasi. Kemudian menggunakan kontrol dalam industri. Ini merupakan koagulasi fisis. Ini bisa lihat di buku cetak halaman 280, itu ada penjelasannya di situ. Nah, alat kolateral ini biasanya dipakai pada cerobong asap di industri-industri besar untuk menggumpalkan asap dan debu sebagai partikel koloid. Berarti ini koagulasi fisis. Koagulasi fisis. Kemudian yang terakhir ada proses pencuci darah. Proses pencuci darah ini adalah dialisis karena dia pemisahan koloid melewati membran berdasarkan perbedaan laju transport partikel. Contohnya itu adalah cuci darah pada pasien gagal ginjal. Berarti ini dialisis. Berarti yang paling tepat itu adalah yang A. Oke. Kemudian nomor 26, kemarin itu soalnya ada yang diubah. Nomor 26, partikel zat gas dalam zat padat. Berarti zat gas dalam zat padat itu artinya fase terdispersinya atau terlarutnya itu adalah gas di dalam zat padat. Berarti fase pendispersinya itu adalah padat. Pendispersi ini nama lainnya pelarut. Itu adalah padat. Nah, berarti nama lainnya itu apa? Kalau gas dalam padat, nama lainnya adalah busa padat. Busa padat. Nah, contohnya busa padat ini apa? Contohnya itu adalah karet busa, kemudian ada kue, batu apung, gitu. Kenapa kue dibilang busa padat? Nah, karena kue itu kan kelihatannya padat, ya kan? Pendispersinya tuh padat, kelihatannya padat. Tapi pas dimakan, kue itu kan hasil adonan yang mengembang. Nah, mengembang itu kan berarti diisi gas. Nah, berarti kue itu adalah gas dalam padatan, berarti busa padat. Gitu. Kemudian, nomor 27, perbedaan sistem koloid dengan suspensi. Kita lihat, koloid dapat disaring menggunakan kertas saring, suspensi tidak. Padahal koloid tidak bisa disaring dengan menggunakan kertas saring biasa. Berarti ini udah salah. Dan suspensi itu bisa disaring. Berarti ini salah. Kemudian ukuran partikel koloid berkisar antara 10⁻⁹ sampai 10⁻⁷.
Sedangkan suspensi berkisar antara 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5. Nah, ini salah juga karena koloid ini ukurannya adalah 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5. Sementara suspensi itu ukurannya adalah lebih besar daripada 10 pangkat min 5. Berarti ini udah salah. Kemudian kita lihat jumlah fase koloid ada 2, sedangkan suspensi hanya 1. Ini salah. Ini juga salah, karena kalau misalnya kita lihat di buku cetak, di PPT, dan lain-lain, jumlah fase koloid itu ada 2, tapi jumlah suspensi itu juga ada 2, berarti bukan cuma 1. Berarti ini salah. Kemudian koloid umumnya bersifat stabil, sedangkan suspensi tidak. Koloid umumnya bersifat stabil, sementara suspensi tidak. Nah, ini benar ya. Ini benar. Terus kalau ini, koloid meneruskan sinar jika di senter, suspensi membiaskannya. Ini salah. Karena suspensi itu bukan membiaskan, tapi memantulkan kembali. Berarti jawabannya adalah D. Kemudian, nomor 28, kita hapus dulu. Penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan pada proses seperti cahaya dalam bioskop. Nah, cahaya dalam bioskop kan berarti ada hubungannya dengan penghamburan cahaya. Berarti ini adalah efek Tyndall. Seperti yang tadi di nomor sebelumnya sudah dijelaskan. Ini adalah efek Tyndall. Nah, kalau koagulasi itu contohnya apa? Kalau koagulasi itu contohnya adalah pembentukan delta yang tadi. Oke, kita tulis pembentukan delta di muara sungai. Kemudian adsorpsi, ini contohnya apa? Adsorpsi ini contohnya norit pada pengobatan sakit perut. Ini kita tulis norit. Kemudian yang gerak brown ini contohnya adalah susu yang susah mengendap karena adanya gerak brown atau gerak yang tidak beraturan itu. Nah, jadi ini contohnya adalah susu susah mengendap. Nah, kalau elektroforesis ini, dia yang bermuatan listrik. Sementara kan yang tadi cahaya bioskop nggak ada kata-kata listriknya. Berarti ini bukan. Kita tulis saja elektroforesis itu bermuatan listrik. Ya. Kemudian nomor 29. Disajikan pernyataan berikut. Pembuatan sol dengan pemanasan suspensi amilum, menggiling serbuk belerang dan gula hingga halus, lalu mencampurkan dengan air. Sol emas dibuat dengan melompatkan bunga api listrik ke dalam elektroda AU atau air. Pembuatan sol FeOH3 dengan cara mereaksikan FeCl3 dengan air panas, mereaksikan CuSO4 dengan Na2S di dalam air. Nah, yang ditanya adalah cara dispersi mekanik dan kondensasi hidrolisis. Seperti yang kita tahu, mekanik itu caranya adalah harus ada penggerusan, kemudian ada pergerakan, pengadukan gitu. Nah, berarti yang kita lihat mekanik ini yang kita lihat ada pergerakan yang mana? Yang penggerusan, penggilingan, dan lain-lain. Berarti
nomor 2 karena dia bilang menggiling serbuk belerang. Menggiling serbuk belerang. Berarti dia mekanik. Berarti nomor 2 benar. Terus kita lihat lagi. Kondensasi hidrolisis. Hidrolisis ini kan penambahan dengan air. Atau ditambah H2O. Nah, kita lihat yang ditambahkan dengan air yang mana. Gitu. Nah, kita lihat pembuatan sol dengan memanaskan spesial aluminium salah. Dengan bunga api listrik salah. Melompatkan bunga api listrik ini adalah busur Bredig. Kemudian mereaksikan CuSO4 dengan N2S dalam air, tapi kan ini mereaksikan. Berarti kan udah salah dong, udah bukan penambahan air lagi. Nah, berarti yang benar adalah nomor 4. Pembuatan sol FeOH3 dengan cara mereaksikan FeCl3 dengan air panas. Kayak gitu. Bukan mereaksikan zat yang satu dengan zat yang lainnya. Gitu. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4, yaitu C. Kemudian yang nomor terakhir, nomor 30. Salah satu contoh penerapan koloid dalam sehari-hari adalah penyaringan air secara kimiawi menggunakan tawas. Sifat koloid dalam proses tersebut adalah, nah yang kayak kita tahu tadi, penyaringan itu kan adsorpsi, kemudian koagulasi. Nah, dengan menggunakan tawas berarti dia diserap dulu kan penyaringan diserap dengan menggunakan tawas. Berarti penyerapan itu namanya adalah adsorpsi.